Halo, aku Sri Lestari. Di video kali ini, aku bakalan membahas materi tentang reaksi redox. Yuk, kita simak pembahasannya. Di kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya, seperti proses pembakaran pada kayu, proses perkaratan pada paku besi, proses browning atau pencoklatan pada buah apel setelah dikupas, proses penuaan atau pengkerutan di wajah, dan masih banyak lagi fenomena lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, semua itu tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Pertanyaannya adalah, reaksi kimia apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa yang membutuhkan oksigen. Pentingnya oksigen pada keberlangsungan hidup makhluk hidup membuat para ahli kimia mempelajari sifat oksigen dan reaksinya dengan zat lain. Hampir semua unsur yang bereaksi dengan oksigen akan membentuk oksida yang disebut dengan istilah oksidasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redox atau reduksi oksidasi. Mulai dari konsep reaksi redoks yang pertama, yaitu berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, yang kedua berdasarkan perpindahan atau transfer elektron, dan yang ketiga yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Jadi, apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi baik dalam suatu molekul ataupun unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan jumlah oksigen di dalam suatu molekul. Sesuai dengan namanya ya, kalau reaksi redoks itu terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, akan kita bahas satu persatu berdasarkan konsep dari redoks. Konsep yang pertama yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi di sini didefinisikan sebagai reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Perhatikan persamaan berikut. Di ruas sebelah kiri terdapat unsur Cu dan oksigen, sedangkan di ruas sebelah kanan terdapat senyawa tembaga oksida. Cu di sini akan mengikat oksigen untuk membentuk tembaga oksida. Karena adanya terjadinya pengikatan oksigen, maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi. Reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Perhatikan persamaan berikut. Di ruas sebelah kiri terdapat senyawa oksida raksa yaitu HgO. Kemudian, di ruas sebelah kanan terdapat unsur Hg dan O2. Karena terjadinya perubahan HgO menjadi Hg, maka O2 di sini akan melepaskan oksigen. Karena terjadinya pelepasan oksigen, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Gampangnya sih gini, kalau dilihat dari kedua persamaan berikut, kalau di reaksi oksidasi, oksigennya itu akan berada di ruas sebelah kiri dan disebut sebagai reaktan. Sedangkan pada reaksi reduksi, oksigennya akan berada di ruas sebelah kanan, disebut sebagai produk. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjut ke konsep reaksi redoks yang berikutnya, yaitu berdasarkan perpindahan atau transfer elektron. Reaksi oksidasi di sini didefinisikan sebagai pelepasan elektron. Perhatikan persamaan berikut. Zn direaksikan menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Karena elektronnya berada di ruas sebelah kanan dan elektron ini sebagai produk, jadi reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Karena untuk menghasilkan Zn, maka Zn ini
Zn2+ ini harus melepaskan 2 elektron, sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya yaitu reaksi reduksi. Didefinisikan sebagai penangkapan elektron. Perhatikan persamaan berikut. Cu2+ ditambah 2 elektron direaksikan menjadi Cu. Karena elektron berada di ruang sebelah kiri dan elektron di sini sebagai reaktan, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi karena elektronnya berada di ruang sebelah kiri. Dan untuk menghasilkan Cu ini, maka Cu2+ ini harus menangkap 2 elektron. Nah, pada konsep redoks, berdasarkan perpindahan atau transfer elektron, ini tuh hanya bisa terjadi pada senyawa ionik saja, sedangkan pada kovalen tidak bisa. Oleh karena itu, muncul konsep redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu apa sih? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang bermuatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif itu biasanya unsur-unsur yang bersifat logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur-unsur logam lainnya. Sedangkan unsur yang biloksnya negatif biasanya itu unsur-unsur yang bersifat non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur-unsur non-logam lainnya. Reaksi oksidasi di sini didefinisikan sebagai proses kenaikan bilangan oksidasi. Oke, perhatikan pesanan berikut ya. Di ruang sebelah kiri terdapat unsur Cu. Akan direaksikan menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, Cu di sini bersifat sebagai unsur bebas. Artinya apa? Unsur bebas itu unsur yang berdiri sendiri, nggak ada temannya, dan tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Maka Cu di sini memiliki bilangan oksidasi, yaitu 0. Sedangkan Cu2+ merupakan ion dan memiliki muatan 2+, sehingga memiliki bilangan oksidasi yaitu +2. Karena terjadinya kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +2, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi oksidasi karena terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya yaitu reaksi reduksi. Didefinisikan sebagai proses penurunan bilangan oksidasi. Perhatikan contoh berikut. Mg2+ ditambah 2 elektron direaksikan menjadi Mg. Mg2+ di sini merupakan ion dan memiliki muatan 2+, sehingga memiliki biloks +2. Sedangkan Mg merupakan unsur bebas, maka memiliki biloks 0. Karena terjadi penurunan biloks dari +2 menjadi 0, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi. Pada reaksi redoks, terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Reduktor di sini adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Kita langsung ke contoh soal ya. Mg plus 2HCl direaksikan menjadi MgCl2 plus H2. Tentukan manakah yang bertindak sebagai reduksi dan oksidasi, reduktor dan oksidator. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menentukan masing-masing bilangan biloksnya. Yang pertama, Mg merupakan unsur bebas, jadi biloks Mg memiliki bilangan oksidasi yaitu 0. Sedangkan H pada senyawa 2HCl bernilai +1 karena unsur H berikatan dengan unsur lain dan H merupakan golongan 1A. Selanjutnya, karena H +1 berarti Cl sama dengan -1 agar total biloks 2HCl sama dengan 0.
Kemudian di ruas kanan, Delox Mg pada senyawa MgCl2 adalah plus 2 karena Mg berikatan dan merupakan unsur golongan 2A. Karena Cl memiliki indeks 2, maka Delox Cl sama dengan negatif 1 agar total Delox MgCl sama dengan 0. Kemudian karena H2 merupakan unsur bebas, maka Delox H2 adalah 0. Kita identifikasi ya. Mg menjadi MgCl, kita lihat Deloxnya. Mg mengalami kenaikan Delox dari 0 menjadi plus 2, maka Mg menjadi MgCl2 disebut sebagai oksidasi. Sedangkan H pada HCl menjadi H2 mengalami penurunan Delox dari plus 1 menjadi 0, maka H di sini sebagai reduksi. Selanjutnya yaitu zat yang mengalami yang disebut sebagai reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi yaitu Mg. Sedangkan yang berperan sebagai oksidator yaitu yang mengalami reduksi adalah HCl. Oke, sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.